Perkembangan industri halal di Indonesia tidak lagi terbatas pada sektor makanan dan minuman. Kesadaran konsumen muslim akan pentingnya kehalalan produk telah meluas ke berbagai aspek kehidupan sehari-hari termasuk kosmetik, farmasi, fashion, hingga produk kebutuhan rumah tangga sehari-hari. Seperti apa penerapan jaminan halal pada produk non-makanan? Berikut informasinya. Sertifikasi halal kini tidak hanya diperlukan untuk produk makanan dan minuman, tetapi juga dibutuhkan untuk fashion, perjalanan, kosmetik, farmasi, dan bahkan jasa. Banyak pelaku usaha masih awam dan mempertanyakan pentingnya sertifikasi halal pada produk non-makanan. Muhammad Lutfi Lazuardi misalnya, milenial yang berprofesi sebagai product manager aparel olahraga asal Bandung ini baru mendengar rencana penerapan sertifikasi halal untuk produk fashion setelah membaca sebuah laman sosialisasi ekspor. Dirinya berharap ada pendampingan dari pihak yang berwenang karena pihaknya belum pernah mengikuti proses sertifikasi halal terutama untuk produk aparel olahraga. Hal ini disebabkan pemasaran hasil produksinya baru diekspor ke negara Jepang, sehingga tidak membutuhkan sertifikasi halal seperti persyaratan pengiriman ke Timur Tengah. Nah, ini hal baru sih. Jujur saya baru tahu nih kalau misalkan ternyata non-food juga ada label untuk sertifikasi halal ya. Jadi masih baru sih buat saya gitu. Dan kenapa belum, Pak? Karena saat ini sih sebenarnya kita lagi fokus untuk gedein pasar di lokal ya, tapi nggak menutup kemungkinan kalau misalkan nanti kita bisa ekspor, insya Allah amin, ke daerah Timur Tengah mungkin kita bakalan urus sertifikasi halal non-food ini. Berbeda cerita dengan Lilis Triani. Sebagai Direktur Utama Eteris Prima Wiyasa, sebuah usaha kecil yang memproduksi spray anti nyamuk, ia mengaku pihaknya sudah mengantongi 3 sertifikasi utama, yaitu sertifikasi halal dari BPJPH, sertifikasi pembekalan kesehatan rumah tangga atau PKRT dari Kementerian Kesehatan, serta sertifikasi cara pembuatan yang baik dari BPOM. Usaha kecil yang memiliki workshop di Dramaga Bogor ini sangat memahami pentingnya sertifikasi halal dan sertifikasi kesehatan tercantum di label agar masyarakat yakin dan memilih produknya. Alhamdulillah untuk produk spray ini kami sudah mendapatkan sertifikasi halal di tahun 2024. Untuk prosesnya sendiri kami kemarin dibantu dari LPH, dari Sukovindo, dan juga untuk prosesnya sendiri ini kami membutuhkan waktu sekitar 1-2 bulan. Karena untuk produk kami sendiri karena non-food, jadi ada beberapa struggle terkait dengan kelengkapan dokumen, produk-produk yang bahan-bahan kimia yang mana membutuhkan kelengkapan seperti MSDS, COA ataupun tertelusur kehalalannya seperti itu. Kepala Badan Penyelenggara Jaminan Produk Halal atau BPJPH Haikal Hasan mengatakan pemerintah Indonesia melalui Undang-Undang Jaminan Produk Halal atau UU JPH telah menetapkan bahwa semua produk yang beredar di Indonesia wajib bersertifikat halal termasuk produk non-makanan. Namun implementasi dan pengawasan terhadap produk-produk ini memiliki kompleksitas tinggi, mengingat keragaman bahan baku, proses produksi dan rantai pasok global yang membutuhkan keahlian tertentu. Kosmetik pada gilirannya, obat pada gilirannya, termasuk sampo, odol, sabun, deodoran, itu wajib bersertifikat halal 2026. Kalau kita lihat sebuah merek yang sangat terkenal mungkin sudah memasang logo halal walaupun diberlakukan pada 2026 yang akan datang. Ini bagian daripada keberhasilan sosialisasi begitu. Betul sekali. Termasuk sepatu yang kan dari kulit, kan harus dari kulit yang halal. Sebagai informasi, pada April 2025 lalu, Badan Penyelenggara Jaminan Produk Halal atau BPJPH kembali membuka kuota sertifikasi halal gratis atau sehati tahun 2025. Kuota sebanyak 1 juta sertifikat halal gratis tersebut merupakan bentuk fasilitasi pemerintah bagi pelaku usaha mikro dan kecil atau UMK di seluruh Indonesia agar dapat memperoleh sertifikat halal melalui pendampingan dengan skema pernyataan pelaku usaha atau self-declare. Para pengusaha dari seluruh Indonesia yang mengikuti sertifikasi tersebut bakal dibimbing pendamping proses produk halal atau P3H yang berjumlah 115.450 orang. Agung Happy, Maranatha, Jakarta.